For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan, kelas manajemen 212B dari kampus Setia Makassar Maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang etika bisnis. Yang pertama, etika perilaku pelaku bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan suatu rangkaian prinsip atau aturan atau norma yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha atau bisnis. Kebenaran di sini yang dimaksud adalah etika standar yang secara umum dapat diterima dengan diakui prinsip-prinsipnya baik oleh masyarakat, perusahaan, dan individu. Istilah etika bisnis mengandung pengertian bahwa etika bisnis merupakan sebuah rentang aplikasi etika yang khusus mempelajari tindakan yang diambil oleh bisnis dan pelaku bisnis. Beberapa ahli ada juga yang mendefinisikan etika bisnis sebagai batasan-batasan sosial, ekonomi, dan hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitasnya. Lingkungan bisnis yang mempengaruhi perilaku etika bisnis. Etika leadership kepemimpinan yang beretika menggabungkan antara pengambilan keputusan yang beretika dan perilaku yang beretika. Tanggung jawab utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan yang beretika dan berperilaku yang beretika pula. Karakter individu. Yang kedua, strategi dan formasi. Fungsi penting dari sebuah manajemen adalah untuk kreatif dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang membuat perusahaannya mencapai tujuan perusahaan, terutama dari sisi keuangan tanpa harus menodai aktivitas bisnis. Berbagai kompromi etika. Yang ketiga, karakter individu. Perilaku para individu ini tentu akan sangat mempengaruhi pada tindakan-tindakan mereka di tempat kerja atau di dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah suatu kumpulan nilai-nilai, norma-norma, ritual, dan pola tingkah laku yang menjadi karakteristik suatu perusahaan. Kepedulian antara perilaku bisnis terhadap etika. Etika bisnis dalam suatu perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu bisnis yang kokoh dan kuat dan mempunyai daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai-nilai tinggi. Perilaku etika bisnis dalam kegiatan bisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Baiklah, materi selanjutnya. A few moments later. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia. Etika bisnis sumber daya manusia manajemen merupakan pendorong organisasi dalam usaha melatih karyawan agar mempunyai etika bisnis yang sesuai dengan organisasi sehingga tindakan kurang etis dapat dicegah. Implementasi manajemen SDM. Tahapan persiapan, pengarsipan, dan pemeliharaan berkas atau file maintenance para pekerja. Tahap peningkatan
tanggung jawab pemerintah, tahap penanggung jawab organisasi, Few moments tahap later. strategi kemitraan, strategi partnership, masalah-masalah hukum dan etika dalam manajemen sumber daya manusia, program kesehatan fisik, program kesehatan mental, pasar global SDM. Di era globalisasi ini, tidak satu negara pun yang dapat menolak kondisi ini. Begitu halnya dengan pasar tenaga kerja juga akan memasuki persaingan global. Globalisasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan dan modernisasi saluran telekomunikasi, munculnya perusahaan raksasa yang dapat mendunia tanpa membawa negara asalnya, adanya perdagangan bebas, pasar uang berlangsung selama 24 jam, dan adanya pasar tunggal di sejumlah negara. Kontrol negara asing akan meningkat terhadap aset industri dan pekerjaan para tenaga kerja suatu negara. Munculnya standar dunia dan perubahan peraturan global mengenai perdagangan. Masalah SDM Indonesia terhadap globalisasi. Yang pertama, adanya ketidakseimbangan antar jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan nasional pada krisis ekonomi tahun pertama pada 1998 berjumlah sekitar 92,73 juta orang, sedangkan untuk jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang, dan ada pula sejumlah 5,06 juta orang adalah penganggur terbuka open unemployment. Yang kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja di Indonesia yang ada masih relatif rendah. Struktur tinggi pendidikan angkatan kerja di negara kita dewasa ini masih sebagian besar di tingkat pendidikan dasar, yaitu sekitar 63,2%. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. Etika untuk mengendalikan polusi dan berkurangnya sumber daya alam. Tanggung jawab perusahaan, itu termasuk permasalahan etika dalam bidang pengelolaan SDM. Materi selanjutnya, A few moments later. etika bisnis dalam teknologi informasi. Pengertian etika bisnis dalam teknologi informasi. Etik atau etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, yaitu yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Adapun pengertian etika teknologi informasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara atau adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Penggunaan internet. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Pentingnya etika bisnis dalam teknologi informasi. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis dengan etika yang baik. Secara otomatis, bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membentuk nilai, norma serta perilaku karyawan dan pemimpinnya.
keuntungan A penggunaan few moments later. teknologi informasi. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi yang cepat dapat mempermudah antara suatu tempat dan tempat lain. Yang ketiga, bisnis yang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan. Yang kedua, semakin meratnya penggunaan teknologi informasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, bisnis yang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut A few e-commerce moments later. dan mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan. Yang keempat, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Masalah etika dalam sistem informasi. Yang pertama, privasi. Yang kedua, akurasi. Yang ketiga, properti. Yang keempat, akses. Kejahatan dalam bidang teknologi informasi. Yang pertama, kejahatan komputer. Yang kedua, kejahatan dunia maya. Yang ketiga, kejahatan e-commerce. Baiklah, materi selanjutnya, A few moments later. etika bisnis dalam manajemen produksi. Pengertian dan tujuan manajemen produksi. Pengertian produksi adalah penciptaan barang dan jasa. Manajemen produksi adalah kegiatan yang bertalian dengan penciptaan barang dan jasa melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen produksi memiliki fungsi berorientasi produk dan jasa dalam pengelolaannya terkait dengan fungsi keuangan, di mana ada pengalokasian anggaran, A few analisis moments later. investasi, penyediaan dana, dan pengelolaan produk atau kinerja pelayanan jasa. Etika bisnis dalam kegiatan produksi. Etika bisnis dalam kegiatan produksi. Fungsi produksi dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau pengadaan atas barang dan jasa atau jasa. Transformasi yang dilakukan dalam kegiatan produksi adalah untuk membentuk nilai tambah terhadap barang atau jasa. Aktivitas produksi meliputi produk A few apa moments later. produk apa yang dibuat. Yang kedua, beberapa kuantitas produk yang dibuat. Yang ketiga, mengapa produk tersebut dibuat. Yang keempat, di mana produk tersebut dibuat. Yang kelima, kapan produk dibuat. Yang keenam, siapa yang membuat. Yang ketujuh, bagaimana produksinya. Pandangan etika kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen. Kewajiban tersebut antara lain adalah untuk memenuhi mengungkapkan, tidak memberikan gambaran yang salah, dan tidak memaksa. Contoh, kasus Indomie yang dilarang dipasarkan di Taiwan karena mengandung zat berbahaya. Baik, materi selanjutnya, etika bisnis dalam bisnis global. Etika bisnis dalam bisnis global. Yang pertama, etika bisnis dalam pasar monopoli. Untuk strategi nasional dan percepatan kemajuan industri dan ekonomi makro, maka pengusahaan monopoli dapat dilakukan pada sektor-sektor produksi yang sangat vital bagi kepentingan masyarakat.
seperti Telkom, PLN, PT, KAI, Pertamina, PDAM. Yang kedua, etika bisnis dalam pasar kompetitif. Dalam hal ini, kompetisi akan menimbulkan persaingan usaha yang sehat dan akan menimbulkan nilai manfaat yang positif bagi masyarakat konsumen. Selain itu, perusahaan dapat berpacu untuk efisiensi melalui pemanfaatan sumber daya dan produktivitas secara optimal. Keunggulan moral pasar bebas. Dari segi moral, sistem ekonomi pasar bebas mengandung beberapa hal yang sangat positif. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi agar terhindar dari politik distorsif yang mengarah pada manipulasi birokrasi pemerintah terhadap satu kepentingan elit pengusaha. Yang kedua, ada aturan yang jelas dan fair, artinya aturan diberlakukan secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif. Jadi pihak yang memenangkan pasar memang sesuai kriteria, sehingga secara progresif terbuka untuk memperbaiki kondisi sosial dalam ekonomi. Baiklah, sekian materi yang sempat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.